Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-29 dengan judul Kasih Kekal. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apabila seseorang berpaling jauh dari kelemahan-kelemahan manusia untuk memandang Yesus, satu perubahan terjadi dalam tabiat. Roh Kristus yang bekerja dalam hati menyesuaikan kepada petanya. Dan hendaklah menjadi usahamu untuk meninggikan Yesus. Hendaklah mata pikiran diarahkan kepada anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dan bila mana engkau menggabungkan diri dalam pekerjaan ini, ingatlah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Tertulis dalam Yakobus 5 ayat 20. Jadi bagaimana dikatakan di sini bahwa dari judulnya kita diberitakan bahwa kasih yang kekal. Kita tahu bahwa kasih yang kekal itu adalah kasih daripada Yesus itu kepada kita, dari Bapa kepada anaknya. Begitu pula di sini dikatakan bahwa jikalau kita tidak mau mengampuni orang, maka dikatakan Bapa kita pun tidak akan mau mengampuni segala kesalahan kita. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan menginginkan apapun yang kita mau lakukan untuk Tuhan, hendaklah kita lakukan untuk sesama kita terlebih dahulu. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang engkau perbuat untuk sesamamu manusia, itulah sama seperti yang engkau perbuat untuk Tuhanmu. Dan di sini juga dikatakan bahwa apabila seseorang berpaling jauh dari kelemahan manusia lalu memandang hanya kepada Yesus saja, dikatakan satu perubahan akan terjadi dalam tabiat. Jadi bagaimana ketika kita mau untuk mengenal Yesus itu secara dalam, kita akan meneliti bagaimana karakter Kristus itu, dan kita juga akhirnya akan mau untuk menghidupkan karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa Roh Kristus itulah yang akan membantu kita dan bekerja dalam hati kita menyesuaikan karakter-karakter kita kepada petanya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan sudah menciptakan petanya, bagaimana manusia itu seharusnya bertumbuh. Tetapi di sini dikatakan bahwa karena ada dosalah, maka itulah yang membuat manusia akhirnya lebih mengikuti keinginan-keinginannya, dan segala hal yang akhirnya pilihan-pilihannya itu justru cenderung untuk melawan daripada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita mau untuk menjadikan usaha kita itu untuk meninggikan Yesus, untuk mengutamakan Yesus dalam setiap kehidupan kita, maka Roh Kristus itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Lalu di sini dikatakan bahkan ketika mata pikiran kita diarahkan kepada anak domba Tuhan itu yang menghapuskan dosa dunia, ketika kita mau untuk menggabungkan diri kepada pekerjaan ini, kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, tetapi adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita diizinkan untuk menjadi kawan sekerjanya. Bahkan di sini dikatakan kita mau untuk menggabungkan diri untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Bagaimana itu adalah suatu kehormatan yang begitu besar Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi kawan sekerjanya. Kita tahu bahwa visi dan misi daripada Yesus itu ketika ia berada di dunia ini, ia mau untuk bagaimana ia boleh menjadi berkat bagi dunia, bagaimana ia mau supaya kabar keselamatan, sebuah pengharapan itu bisa sampai kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi bagaimana kita mempunyai setiap beban. Ketika kita mungkin melihat ada orang yang jalan-jalannya menuju kepada jalan yang tidak benar, kita bisa untuk mengingatkan orang tersebut. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita berusaha untuk menggurui orang tersebut, hendaklah kita mempraktekkan setiap hal yang benar, yang baik itu di dalam kehidupan kita. Sehingga orang tersebutlah yang akan melihat karakter Kristus itu dalam diri kita sebelum kita berusaha untuk menggurui mereka. Mungkin kita tahu bahwa memberitahukan suatu hal yang baik dan benar kepada orang lain itu adalah suatu yang benar, yang baik bahkan kita rasa. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mungkin mereka tidak suka untuk merasa digurui karena mereka merasa mereka sudah lebih berpengalaman, atau mereka mungkin lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Jadi bagaimana yang bisa kita lakukan adalah kita menghidupkan terlebih dahulu karakter Kristus itu, sehingga kita bisa terlihat berbeda dengan orang-orang yang
ada di dunia ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak ada yang dapat membenarkan roh yang tidak suka mengampuni. Orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa ia sendiri bukan orang yang turut mengambil bagian dari karunia pengampunan Tuhan. Dan pengampunan Tuhan, hati orang yang bersalah ditarik dekat ke hati yang besar dan dari kasih yang kekal. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita dalam kehidupan kita mungkin ada orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap hidup kita. Disitulah dikatakan mungkin sebelum orang itu meminta maaf, kita sudah harus mengampuni atau memaafkan orang tersebut. Karena itulah yang membuat kita mempunyai suatu kedamaian. Karena ketika kita mau untuk memaafkan kesalahan orang, kita akan mempunyai suatu kedamaian yang tidak bisa dunia gambarkan atau tidak bisa dunia berikan. Karena itulah yang membuat kita mempunyai karakter Kristus itu. Dan di sini dikatakan bahwa orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa ia sendiri bukan orang yang turut mengambil bagian dari karunia pengampunan Tuhan. Jadi bagaimana ketika kita tidak mau mengasihi orang lain, kita tidak mau memaafkan orang lain, maka di sini dengan jelas dikatakan kita tidak turut dalam mengambil karunia daripada Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana karunia daripada Tuhan itu bisa kita turut sertakan dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai rasa kasih yang lebih besar daripada rasa kebencian atau rasa tidak suka kita akan orang lain. Jadi bagaimana itu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah teori yang benar. Tetapi mungkin dalam praktiknya itu adalah hal yang sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Karena firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Meskipun mungkin tidak mudah. Tetapi itulah yang dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Bagaimana kerendahan hati itulah yang Tuhan ingin supaya ada dalam kehidupan kita. Yang membuat kita akhirnya menyadari bahwa kita itu tidak mampu untuk memaafkan orang lain. Ketika kita merasa diri kita itu benar, tetapi ketika kita memandang kepada Yesus seperti yang tadi sudah dikatakan, kita akan melihat betapa Tuhan itu sudah mengampuni setiap kesalahan kita yang begitu banyak. Mungkin lebih banyak daripada kesalahan orang yang bersalah kepada kita itu. Dan ketika kita sudah melihat karakter Tuhan yang begitu kasih, yang mau mengampuni setiap dosa kita, apalah kita ini yang mau berusaha untuk tidak memaafkan orang lain, karena kita merasa diri kita ini benar. Karena kita akhirnya bisa melihat bahwa karakter Kristus itu adalah karakter yang begitu pengasih. Hendaklah itu juga yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa pengasihan ilahi yang melimpah mengalir ke dalam jiwanya orang yang berdosa dan dari dia mengalir kepada jiwa-jiwa orang lain. Kelembutan dan pengasihan yang telah ditunjukkan Kristus dalam hidupnya sendiri yang berharga itu akan terlihat dalam diri orang yang menjadi peserta karunia-Nya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Ia menjauh dari Tuhan, menjadikan perpisahan yang kekal dari Dia. Adalah benar bahwa ia barangkali pernah menerima pengampunan, tetapi rohnya yang tidak berpengasihan menunjukkan bahwa ia sekarang menolak kasih Tuhan yang mengampuni. Ia telah memisahkan dirinya dari Tuhan dan berada dalam keadaan yang sama seperti sebelum ia diampuni. Ia telah menolak pertobatannya dan dosa-dosanya berada di atas dia sebelum ia bertobat. Tetapi pelajaran penting dari perumpamaan ini terletak dalam perbandingan di antara pengasihan Tuhan dan kekerasan hati manusia. Dalam kenyataan bahwa pengasihan pengampunan Tuhan harus menjadi ukuran terhadap dirinya sendiri. Kita tidak diampuni sebab kita mengampuni, tetapi sebagaimana kita mengampuni. Dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Tuhan yang tidak berdasarkan jasa. Tetapi oleh sikap kita terhadap orang lain, kita tunjukkan apakah kita sudah menjadikan kasih itu milik kita. Tertulis di seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 188. Jadi begitu indah di sini dikatakan bahwa ketika kita sudah melihat bahwa kita itu mempunyai suatu kesempatan atau kita sudah diampuni dari setiap kesalahan kita. Lalu ketika kita merasa kita sudah benar, lalu kita tidak mau untuk terus mempraktekkan karakter itu ada dalam kehidupan kita, maka kita dikatakan keadaan kita akan sama seperti sebelum kita diampuni. Dan karakter itulah yang justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita lah yang meninggalkan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa pelajaran yang penting ini dikatakan bahwa
terletak dalam perbandingan di antara pengasihan Tuhan dan kekerasan hati manusia. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita tidak mau mengampuni orang tersebut. Karena kita tahu bahwa hati kita ini adalah hati yang keras. Kita tidak mau untuk memberikan hati kita itu mempunyai karakter yang seperti Kristus itu. Karena kita tahu bahwa karakter Kristus adalah mempunyai hati yang lemah lembut. Dan di sini juga dikatakan bahwa pengampunan dari Tuhan itu harus menjadikan ukuran terhadap diri kita. Sebab dikatakan kita tidak diampuni sebab kita mengampuni, tetapi sebagaimana kita mengampuni. Jadi begitu dalam firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa kita tidak diampuni karena kita sudah mengampuni terlebih dahulu. Tetapi kita diampuni adalah sebagaimana kita mau untuk juga mengampuni orang lain. Jadi Tuhan menginginkan setiap berkat yang kita terima dari Tuhan itu tidak kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita berikan, kita bagikan kepada orang lain. Bahkan di sini dikatakan bahwa pengasihan atau pengampunan itu juga harus kita berikan kepada orang-orang yang mungkin kita rasa tidak perlu atau tidak pantas untuk kita maafkan. Tetapi kalau kita berpikir seperti itu, apakah kita sudah merasa pantas untuk dimaafkan oleh Tuhan? Itulah yang harus kita pelajari dan kita ingat dan bahkan kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar bisa merasa pantas untuk mendapatkan kasih dan pengampunan daripada Tuhan itu? Karena kita tahu bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada setiap hal yang ada di dunia ini. Bahkan kita tahu bahwa setelah kita melakukan begitu banyak dosa, Ia masih mau memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Dan hendaklah kasih Tuhan yang begitu besar itu juga boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar teori saja, tapi benar-benar kita hidupkan sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Lalu di sini dikatakan, renungan yang lebih dalam. Apakah saya cenderung menilai dosa melihat beberapa orang lebih buruk dari yang lain? Bagaimanakah kecenderungan ini mempengaruhi kemampuan saya untuk mengampuni dosa yang mungkin bukan kesalahan saya? Jadi bagaimana di sini kita kembali diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengingatkan kita, untuk menjadikan renungan bagi kita. Apakah kita cenderung untuk menilai dosa itu karena kita melihat ada orang lain yang melakukan yang lebih besar daripada dosa yang kita lakukan? Begitu pula juga dengan kemampuan kita untuk mengampuni dosa yang mungkin bukan kesalahan saya. Jadi kita tahu bahwa seringkali kita merasa diri kita benar dan orang lain yang salah. Tetapi ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah yang kita mau ambil? Apakah kita mau mengikuti jejak atau karakter-karakter Tuhan itu supaya ada dalam kehidupan kita, ataukah kita mau tetap berpegang teguh kepada keinginan-keinginan diri kita? Jadi kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaklah kita mempunyai kasih yang kekal itu, bahwa kasih yang Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar teori-teori belaka, tetapi bisa kita hidupkan dan kita berikan kepada orang-orang yang di luar sana, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, biarlah firman yang begitu indah ini boleh kita hidupkan sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan lebih benar lagi untuk mempersiapkan karakter kita itu untuk berdiri pada hari penghakiman nanti. Dan biarlah ini boleh menguatkan kita masing-masing. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.